Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis-hadis Rasul, tukang ramal ada dua kata yang sinonim tapi beda sedikit. Saya bacakan hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Artinya, barang siapa yang mendatangi kahin. Istilah pertama kahin. Dalam bahasa Indonesia sama, tukang ramal, Pak. Tapi kita ingin lebih detail. Atau arraf. Sama dalam bahasa Indonesia juga tukang ramal. Tapi kita ingin lebih detail. Lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin. Kahin siapa? Perhatikan penjelasan dari Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman. Kahin adalah seorang yang mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Wa yadda'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib, dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi dan mengetahui ilmu gaib. Ini disebut dengan kahin yang ngeramal akan datang. Misalkan ustadz, kiai, mbah, ya, ya pokoknya ki itu, ya. Kira-kira kalau saya menikah, tanggal lahir saya tanggal 1 bulan 1 tahun 1991 dengan seorang perempuan fulana yang menikah tanggal 2, yang lahir tanggal 2 bulan 2 tahun 1982. Kami akan menikah tanggal 3 bulan 3 tahun 2003. Cocok enggak? Yang jawab ini disebut apa? Kahin. Mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, rahasia-rahasia tersembunyi, dan ilmu gaib. Ini kahin. Ya, jangan kasih nama anak kahin. Karena tukang ramal artinya. Saya sering ditanya oleh kawan-kawan yang sedang diberikan anugerah oleh Allah anak. Ustadz, anak saya lahir walhamdulillah, tolong dong namanya. Kalau bisa namanya yang agak nyentrik dan asing dan jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang apa ya? Fir'aun. Iya, nyari nama nyentrik, antik, jarang manusia bernama dengannya. Ya, nyari nama yang muda, yang nanti di akhirat dia akan dipanggil oleh malaikat dengan nama tersebut. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, ya, Utsman, Abu Bakar, Abdullah, Umar, yang muda-muda yang seorang manusia tidak perlu bertanya atasnya. Ya. Seorang manusia tidak perlu bertanya atasnya. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian, dan arraf kata Imam Al-Baghawi adalah huwa yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbabin yustadallu biha ala mawaqi'iha. Dia adalah seorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang sudah terjadi. Nah, ini bedanya. Kalau tadi yang akan terjadi, ini sudah terjadi dengan tanda-tanda yang diberitahukan. Seperti kal masruq manil ladzi saraqah, barang hilang, siapa yang nyuri. Nah, ini orang disebut
Kalau ditanya dan dia menjawab disebut sebagai apa? Arraf. Ain, ra, alif, fa. Arrafun. Ya. Atau wa ma'rifati makanil dhalah, mengetahui tempat yang tersembunyi, tempat yang tersesat. Ya. Anak hilang, nanya kepada arraf. Mobil hilang, sepeda motor hilang, rumah hilang, istri hilang. Istri hilang itu punya pil, itu bukan hilang. Ya, punya pria idaman lain. Taib, yang mengaku mengetahui ini dia disebut dengan arraf. Yang percaya kepada kahin dan arraf, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia kafiri yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat An-Naml ayat 65. Orang yang percaya kepada tukang ramal, santet, tukang ramal dengan berbagai macam caranya, baik yang akan datang ataupun yang telah terjadi, kahin atau arraf, yang dia percayai ucapannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dikafiri oleh orang ini? Surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Melainkan Allah. Ini menunjukkan penekanan yang begitu tegas dan sering saya ucapkan juga. Lihat di sini ayatnya. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan. Ketika ada kalimat dalam bahasa Arab didahului dengan kata-kata tidak ada atau disebut dengan peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian, kecuali Allah, maka menunjukkan yadullu 'alal ikhtisas wal imtina' wal hasr, menunjukkan kepada kekhususan, kemudian penahanan, kemudian pembatasan. Artinya hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, tidak ada selain Allah. Itu faedahnya belajar bahasa Arab. Ya, kalau ada kata peniadaan diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan pengkhususan, pembatasan. Hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Khusus hal gaib milik Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui akan hal gaib. Nabi, jangankan orang di bawah beliau, Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui akan hal gaib. Seperti misalkan, lihat Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 50. Ini dalil-dalil yang saya sebutkan menunjukkan, tulis begitu, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Dalilnya Al-An'am ayat 50. Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan untuk kalian aku memiliki harta-harta Allah. Aku juga tidak mengetahui akan hal gaib. Ini satu ayat yang pertama. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 188. Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku pemberian manfaat atau penahan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kalau aku mengetahui akan hal gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Ini menunjukkan bukti Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Ayat yang ketiga, surat Hud ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala aqulu lakum 'indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak." Aku tidak mengatakan bagi kalian aku memiliki kekayaan Allah,
Aku tidak mengatakan juga aku mengetahui akan hal gaib. Ini ayat-ayat yang benar-benar mutlak, nas tegas dari Allah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Maka orang-orang di bawahnya pun tidak mengetahui akan hal gaib. Orang-orang di bawahnya apalagi ya tidak mengetahui akan hal gaib. Maka siapa saja yang mengaku mengetahui akan hal gaib, dia sudah mensyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu istilah yang kedua dan ketiga, kahin dan arraf. Kahin dan arraf.